Oke, baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menghemat waktu. Kalian persilakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan kehadiran Tuhan dan pagi ini kita bertemu. Sudah pagi ini Ibu ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, berhubungan dengan sekolah kita pada tahun 2018 mendapatkan predikat atau meraih predikat sampai sekolah adiwiyata mandiri. Sekolah adiwiyata mandiri itu di atas levelnya sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi sekolah adiwiyata dimulai dari kota, provinsi, nasional, provinsi. Terkait sekolah adiwiyata, terkait gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah. Tolong itu dipahami. Nanti ada kampanye, ada pembentukan kader adiwiyata, lalu kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program adiwiyata seperti pembersihan lingkungan, pemilahan sampah, lalu kemudian pengomposan atau yang lain-lain. Nanti ada instruksi dari Bapak Ibu Guru, mohon kepada anak-anak bisa mengambil tesnya. Ya, itu sampaikan dulu. Gerakan PBLHS adalah gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup. Gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah ini merupakan aktivitas yang secara kolektif sadar dilakukan dan berkesinambungan. Gerakan ini untuk mewujudkan fungsi lingkungan, listriknya, kipas angin, lampu itu semua dalam keadaan off, itu hemat listrik. Lalu perilaku ramah lingkungan lainnya, sampah, ya, memilah sampah. Sampah yang basah, sampah yang kering. Lalu pengolahannya, sampah yang basah bisa diolah menjadi pupuk, sampah yang kering bisa didaur ulang menjadi produk yang bernilai. Nah, itu sudah masuk dalam aktivitas yang ramah lingkungan. Dan ibu sekalian, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita boleh bertemu pagi ini dalam kegiatan briefing. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dalam briefing pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sehubungan dengan penilaian adiwiyata, rupanya adiwiyata, predikat adiwiyata kota, provinsi, nasional, bahkan mandiri itu mempunyai masa berlaku. Setiap 5 tahun harus diperpanjang. Nah, untuk memperpanjang itu kita seperti dinilai kembali, namun tagihannya sedikit lebih ringan. Namun apabila kita tidak memenuhi target yang diminta berdasarkan jumlah tagihan atau dokumen yang kita serahkan, kalau capaiannya 80%, nilai kita turun ke tingkat nasional dari adiwiyata mandiri menjadi adiwiyata nasional. Kalau turun lagi, dokumennya kurang lagi, yang tersedia 60%, maka dari nasional itu dia turun menjadi berarti provinsi. Kalau kita punya dokumen kurang lagi 60%, berarti kita hanya mencapai predikat kota. Turun-turun sampai kalau misalnya tidak lengkap, berarti kita dianggap mengulang dari awal. Semula direncanakan paling lambat hari Senin tanggal 30, ternyata ada perubahan. Rencananya besok terakhir. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mengambil dokumentasi-dokumentasi di semua kegiatan seperti pengomposan,
sanitasi, drainase, kerja bakti, kampanye, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami mohon Bapak Ibu, mungkin sebentar kalau ada informasi, kumpulkan anak-anak di aula untuk ada kegiatan penyuluhan, ada pembentukan agen adiwiyata. Kalau di RUMS ada perubahan, kalau di sini kader, kader adiwiyata, mohon bantuan Bapak Ibu. Lalu kemudian yang lainnya berjalan seperti biasa. Lalu kemudian apabila informasi ada untuk kerja bakti, berarti kita kerja bakti semesta aja untuk membersihkan drainase. Jadi mohon dengan sangat semua informasi akan disampaikan lewat grup, dan selebihnya Bapak Ibu menyesuaikan saja. Baik, itu informasi yang pertama. Dari tim, dari provinsi, dari tim nasional akan datang untuk menilai. Oke, baik. Mungkin video yang berikutnya yang perlu lagi adalah gerakan PBLHS. Gerakan PBHLS itu adalah gerakan budaya lingkungan hidup sekolah. Gerakan budaya lingkungan hidup sekolah. Ya. Baik, Bapak Ibu, gerakan ini merupakan aksi yang kita lakukan secara sadar, sukarela, berjejaring, berkelanjutan. Dilakukan dalam rangka menerapkan perilaku ramah lingkungan. Perilaku ramah lingkungan. Berkaitan dengan itu, kita diharapkan memberikan wujud nyata dalam tindakan sehari-hari, menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Aktivitas lingkungan ramah lingkungan ini seperti menghemat listrik. Oleh sebab itu kami mohon Bapak Ibu mensosialisasikan sebentar ke anak-anak ketika pulang sekolah, padam lampu, kasih mati kipas, hemat listrik. Lalu mematikan lampu saat tidak digunakan. Mungkin mereka sedang jam olahraga atau tidak sedang di luar, tidak sedang di dalam kelas, supaya listriknya dipadamkan. Lalu bijak menggunakan AC. Bagi kita yang menggunakan AC di ruang guru, ruang TU, di mana saja termasuk di ruangan ini, ketika kita tidak menggunakan ruangan ini, mohon AC-nya dipadamkan saja. Lalu kemudian mengurangi penggunaan handphone juga termasuk rupanya. Lalu mengurangi emisi karbon, itu berkaitan dengan kendaraan kita. Kurangi penggunaan kertas. Bapak Ibu, kita bijak-bijak menggunakan kertas, terutama tata usaha. Ngeprint, rusak buang. Oleh sebab itu, tolong kertas kalau memang masih bisa digunakan sebelahnya, jangan dibuang, jangan dikucek-kucek. Jadi kalau rusak ya kita berikan tempat sendiri supaya ketika mau digunakan lagi kita bisa gunakan lembar yang sebelahnya. Akan lebih bijaksana lagi ketika kita memang sudah memeriksanya di laptop baru di print. Lalu hindari penggunaan plastik. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan lagi pengurus koperasi supaya plastik-plastik yang bisa merusak lingkungan itu juga dihindari. Kalau bisa anak-anak di rumah dibiasakan membawa tempat makan. Jadi tidak menggunakan mika, tetapi usahakan menggunakan tambel kan? Kalau itu namanya tupperware kan? Ya, tambel. Begitu juga dengan minuman. Lalu merawat tanaman, kebiasaan merawat tanaman di kelas, ada bukti tanaman-tanaman kecil di meja di kelas itu tetap ada. Lalu kemudian tidak membelikan makanan take out. Nah ini berarti di hotel atau di kafe ya, di restoran. Biasanya take away maksudnya. Mungkin maksudnya kita makan di situ langsung tinggal di situ dibersihkan. Ini beberapa adalah aktivitas ramah lingkungan